Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang lagi belajar di rumah atau lagi nggak bisa ke sekolah. Karena yang seperti kita tahu, bumi kita sekarang tuh lagi sedang sakit karena wabah virus corona 19. Jadi semoga virus coronanya bisa berlalu, cepat hilang, dan bisa proses pembelajaran berlangsung seperti biasa. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Irsya Yuliarsi, NIM 1710201025. Kakak Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, jadi kali ini kakak akan membagikan materi pelajaran PJOK. Apa itu PJOK? Nah, PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi materi yang kakak akan berikan kali ini mengenai lari jarak pendek atau sprint. Nah, adik-adik pasti belum mengetahui kan apa itu lari jarak pendek? Mari dengar atau simak penjelasan dari kakak berikut ini. Baiklah, berikut penjelasan mengenai materi lari jarak pendek atau sprint. Nah, jadi pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian. Lari jarak pendek atau sprint adalah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Lari jarak pendek ada 3 kategori, yakni yang pertama yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Berikut adalah beberapa pengertian dari lari cepat atau sprint. Satu lagi, lari jarak pendek bisa juga disebut dengan lari cepat atau sprint menurut. Berikut adalah pengertian dari beberapa lari jarak pendek atau juga lari cepat dan atau juga sprint. Yang pertama yaitu menurut Mujahir, sprint atau lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dan kecepatan yang sangat penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua yaitu menurut Syarifuddin dan Muhadi, lari jarak pendek atau lari cepat atau juga disebut dengan sprint adalah cara lari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Artinya, harus melakukan lari yang secepat-cepatnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya mulai awal. Maksudnya itu mulai dari start sampai melewati garis akhir atau finish. Nah, menurut Adi Sasmita, lari jarak pendek atau sprint adalah semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Nah, yang terakhir yaitu menurut Muhtar, lari jarak pendek atau sprint merupakan suatu cara untuk berlari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya yaitu kakak akan menjelaskan mengenai teknik lari. Nah, ada beberapa fase dalam teknik berlari. Yang pertama yaitu fase start. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Nah, dari fase start ada beberapa aba-aba. Yang pertama yaitu aba-aba bersedia. Aba-aba bersedia. Pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu, jari-jari tangan membentuk V, terbalik, dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Aba-aba yang kedua yaitu aba-aba siap. Lutut pelari ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat, dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan.
meloncat pada saat kedua kaki menolak pada blok dan kedua tangan diangkat ke tanah. Kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Selanjutnya yaitu fase berlari. Nah, fase berlari ada 3, yaitu fase posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari, mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan lintasan. Yang kedua yaitu ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. Nah, yang ketiga yaitu gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Nah, yang ketiga yaitu fase masuk garis finish. Pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Nah, menurut Muhtar terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek. Yang pertama yaitu menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish adalah yang pertama yaitu meloncat pada saat memasuki garis finish, menarik atau menggapai pita finish, dan yang ketiga berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan garis finish. Selanjutnya yaitu peraturan perlombaan. Nah, peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Atletik Internasional atau IAAF, International Association of Athletic Federation, atau PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, yang pertama yaitu peraturan perlombaan. Ada beberapa peraturan perlombaan dari lari jarak pendek atau bahasa lain lari cepat dan juga bisa disebut dengan spin. Yang pertama yaitu garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas sepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua yaitu aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah yang pertama bersedia, siap, dan iya atau bunyi pistol. Itu menandakan bahwa aba-aba atau perlombaan berlangsung. Yang ketiga yaitu semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba iya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara atau suara-suara yang telah disepakati yang menandakan perlombaan peserta dimulai. Yang ketiga yaitu peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan, dan ini juga sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum memulai perlombaan. Nah, yang selanjutnya yaitu lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. Yang kedua yaitu diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Ada beberapa aturan yang dianggap tidak sah. Yang pertama yaitu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Keempat, keluar dari
dari lintasan. Dan yang kelima, terbukti memakai obat perangsang. Nah, hal-hal tersebut akan mengganggu konsentrasi dari seorang atletik atau seorang pemain dari lomba lari tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya itu sarana dan peralatan lari jarak pendek. Ada beberapa peralatan dari lari jarak pendek. Yang pertama yaitu lintasan. Nah, perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Yang kedua yaitu peralatan. Nah, alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya sepatu speaker, startboard, yang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Nah, demikianlah penjelasan mengenai lari jarak pendek yang biasa disebut dengan lari cepat atau bahasa lain yaitu sprint. Semoga adik-adik bisa memahami pengertian dari lari jarak pendek dan bisa melakukan atau mempraktekkannya secara langsung di lapangan. Nah, dan juga semoga pembelajaran dari video pembelajaran yang kakak berikan ini bermanfaat untuk adik-adik, menambah ilmu pengetahuan, dan juga semoga sekali lagi virus corona cepat hilang agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kakak